Dulu, kalau mau jual barang, kita harus ke pasar, buka lapak, atau paling enggak ya titip di toko temen. Tapi sekarang sudah berubah. Kemajuan teknologi telah membantu siapa saja untuk berjualan. Cukup buka Facebook, klik marketplace, dan dunia belanja pun terbuka lebar. Dari pakaian, cemilan, rumahan, hingga gadget second, semuanya bisa dibeli dan dijual hanya dengan jempol. Di tengah rutinitas kuliah, tugas menumpuk, dan harga kos yang naik setiap tahun, ada satu hal yang kini jadi penyelamat banyak mahasiswa, yaitu Facebook Marketplace. Sebuah fitur yang dulu dianggap biasa saja, kini menjelma menjadi sumber penghasilan yang tidak bisa diremehkan. Berbeda dengan pasar tradisional yang butuh tempat, modal, dan ongkos, marketplace menawarkan kebalikannya, yaitu cepat, simple, dan tanpa biaya sewa. Jadi waktu awal mulai bisnis di marketplace itu, waktu saya jual HP bekas saya. Itu waktu dulu itu lagi musim-musimnya Samsung kan. Samsung kalau misalkan pada tahu Samsung S7 Edge. Nah, itu saya jual di marketplace Facebook. Nah, dari situ saya mulai ngelihat opportunity atau peluang dari gadget itu kalau dijualin di Facebook, cash flow-nya itu cukup lancar. Itu akhirnya mulai dari iPhone, main ke iPhone karena iPhone itu pasarnya mulai membludak di tahun 2017 yang saya sih. 2017 itu membludak. Itu waktu masih zamannya iPhone 7, 6s, sama 8. Oke. Edo bukan satu-satunya. Ratusan mahasiswa kini menjadikan marketplace sebagai tempat ngamen digital. Ada jualan makanan, kosmetik, casing HP, bahkan tanaman hias mini untuk hiasan meja kos. Marketplace Facebook ibarat pasar digital tanpa batas. Tidak ada jam operasional, tidak perlu lapak fisik, dan yang paling penting, gratis. Hanya butuh akun Facebook dan sedikit kreativitas. Fitur ini bukan hanya soal beli, tapi juga soal peluang. Karena algoritmanya bisa menyesuaikan dengan lokasi, usia, hingga minat pengguna. Karena Facebook itu awalnya sih emang tempat orang buat bersosialisasi. Cuman semakin kesini, Facebook itu jadi tempat orang nyari barang bekas. Biasanya tuh barang-barang yang kepake itu dijual di sana. Oke, dulu ada platform namanya OLX. Tapi justru barang terjual lebih cepat itu waktu saya jualan di Facebook gitu loh. Dengan harga ya tergantung kesepakatan aja sih. Marketplace target pasar utama ya, karena buat target pasar utama karena saya main marketplace jual beli handphone, otomatis rata-rata pengguna handphone itu mulai dari SMA itu pengguna aktif yang benar-benar memperhatikan spek handphone. Itu dari SMA
sampai orang-orang yang kerja. Kalau misalkan kita ukur dari standar umur itu kisaran umur 17 tahun, bahkan kurang dari 17 juga bisa, kayak 16 sampai umur ya 30 tahun lah gitu loh. Kenapa saya bilang batasnya 30 tahun? Karena rata-rata yang di atas 30 tahun itu lebih trusted mereka beli di official, tempat-tempat resmi dibandingkan marketplace yang isinya itu lebih ke barang bekas. Tidak sedikit mahasiswa yang memanfaatkan ini untuk belajar bisnis kecil-kecilan tanpa harus punya modal jutaan. Mereka bisa memulai usaha dengan stok dari kamar sendiri. Bahkan muncul tren baru, pre-order makanan homemade yang dikirim ke sesama mahasiswa satu kampus. Kendala berkuliah sambil berjualan itu paling lebih ke saat momen-momen saya nyesuaiin jadwal sih. Misalkan lagi jam kuliah, tapi ya di hari itu saya lagi ada jadwal buat ketemu sama orang yang mau beli gadget saya. Justru itu jadi kendala sih. Tapi baik lagi, kalau misalkan emang punya kesepakatan waktu yang lebih efisien di antara penjual dan pembeli, itu lebih bagus lagi kayak gitu. Bahkan bisa jadi ganti hari gitu. Tapi kendala kayak gini justru juga bisa jadi kemunduran gitu, jadi kayak kehilangan customer itu juga bisa, karena mungkin mereka tuh pengen hari ini, karena saya nggak bisa, jadi mereka tuh nyari di lapak orang lain gitu bahasanya. Bukan hanya soal uang, marketplace juga melatih mahasiswa untuk belajar desain promosi, membalas pesan dengan sopan, mengatur waktu kuliah dan usaha, bahkan belajar membaca pasar. Semuanya dari sebuah fitur yang dulu hanya sekedar tempat jual cepat. Namun, dunia digital tak selalu manis. Di balik transaksi yang lancar, ada pula drama yang menyertakannya. Waktu kerugian itu pernah. Jadi sebelumnya saya itu jual iPhone, dan akhirnya saya nggak jual iPhone doang. Itu saya jual jam Garmin kalau nggak tahu. Kerugiannya itu, waktu itu saya ngambil 1 unit Garmin yang saya mungkin salah saya pribadi, jadi nggak tahu pasar perkembangannya itu kayak gimana, yang pada akhirnya saya ngambil dengan harga sekian. Justru harga itu harga yang dipatokin mungkin beberapa bulan lalu gitu. Dan pada akhirnya di bulan saat saya ngambil barang tersebut harganya itu jatuh banget. Bukan cuma harga dari marketplace, Facebook atau barang-barang bekas saja, cuman harganya juga turun dari harga officialnya sendiri. Itu akhirnya saya menanggung kerugian sih. Untuk total nominal kerugiannya ya kurang lebih hampir 1,5, kadang pernah sampai 2 juta. Sedih banget dok. Marketplace juga mengajarkan tentang resiko, penipuan, pembeli PHP, atau barang yang tidak sesuai ekspektasi sering terjadi. Penghasilan sejauh ini ya, kita tolak ukurnya dari apa nih? Coba hitungan per bulan. Kalau misalnya per bulan, total penghasilan itu ya bisa lah kena dari range 1,5 sampai 2,5 ya. Itu keuntungan bersih. Gitu. Gede-gitan sih kan. Namun, dari kesulitan itu, banyak mahasiswa justru belajar hal penting seperti menangani komplain, membangun branding, menjaga kualitas pelayanan, dan yang paling penting, belajar bertanggung jawab terhadap usahanya sendiri. Tidak sedikit juga yang menjadikan marketplace sebagai batu loncatan menuju bisnis yang lebih besar. Seperti Edo, mahasiswa semester 4 yang kini sudah bisa membayar kuliahnya sendiri dari hasil dagangannya. Penghasilan sejauh ini ya, kita tolak ukurnya dari apa nih? Coba hitungan per bulan. Kalau misalnya per bulan, total penghasilan itu ya bisa lah kena dari range 1,5 sampai 2,5 ya. Itu keuntungan bersih. Gitu. Gede-gitan sih kan. Ada pula yang memulai dari iseng, tapi kini justru membantu ekonomi keluarga. Seperti Indah yang membantu orang tuanya menjual kerajinan tangan dari desa lewat marketplace. Depannya bisnis ini tuh lebih ke, ini kan bisnis sampingan ya. Jadi ini tuh bakal terus berjalan, mau itu udah lulus kuliah itu tetap berjalan sih, selama nemu waktunya sama nemu unitnya aja. Tapi lu bakal fokusin apa enggak?
Kalau difokusin sih enggak sih justru, karena kita kan nggak tahu cash flow pacar gimana. Terus juga kita juga nggak tahu ibaratkan market itu lagi dominan di mana, sedangkan kemampuan saya pribadi masih stuck di bagian gadget. Dari balik layar ponsel, dari kamar kos yang sempit, banyak mahasiswa hari ini sedang berjuang. Bukan hanya mengejar nilai, tapi juga mencari nafkah, belajar mandiri, dan bertahan hidup. Facebook mungkin bukan aplikasi yang trendy bagi Gen Z hari ini. Tapi, di balik tampilan yang klasik, marketplace-nya justru menjadi ladang harapan bagi banyak mahasiswa maupun orang lain. Ramai status yang sudah jarang diupdate, tapi di balik itu, ada notifikasi pesan masuk. Seperti, Min, ini masih ada? Boleh nego nggak? COD di mana ya? Itulah marketplace, tempat di mana dunia maya bertemu kebutuhan nyata. Tempat belajar bisnis, belajar disiplin, belajar menerima penolakan, dan tetap bangkit dan lagi. Karena dari Facebook yang sering dianggap jadul, tumbuh semangat muda yang justru sangat masa kini berani berdikari di era digital. Terima kasih telah mendengarkan Future Radio, Facebook Marketplace. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap produktif, dan jangan pernah takut memulai. Karena kadang peluang itu nggak datang dari aplikasi terbaru, tapi dari keberanian kita melihat potensi di tempat yang tak disangka-sangka. Saya Arik dan Denny, izin undur diri. Terima kasih.